Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Septia Wahyu Lestari, NIM 20200152208, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, akan menjelaskan mengenai sistem operasi yang terkhusus mengenai Macintosh Operating System dan juga Linux. Dengan dosen pengampu, Bapak Arif Ardian MPD. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai pembangunan sistem operasi. Pembangunan sistem operasi ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada persiapan host system. Pada tahap ini dilakukan pemasangan sistem operasi dan seluruh software yang diperlukan untuk membangun paket software LFS. Sistem operasi yang digunakan adalah Debian Squeeze 6.06. Pada sistem operasi ini sudah terdapat beberapa software yang diperlukan. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap software tersebut berdasarkan ketersediaan dan versinya. Yang kedua, pembuatan partisi. Pada pembuatan partisi ini sekitar 60 GB dialokasikan sebagai tempat untuk menaruh sistem LVS yang dibangun. Proses pembuatan dilakukan dengan menggunakan program E2Sprox yang dibangun sendiri. Hal ini dikarenakan program E2Sprox yang digunakan terpasang pada host telah memiliki beberapa fitur tambahan yang tidak cocok digunakan pada sistem yang akan dibangun. Bila program ini digunakan, akan mengakibatkan kesalahan pada proses booting system. Partisi ini dibentuk dengan file system x3. Yang ketiga, pembangunan temporary system. Temporary system adalah suatu kesatuan yang terdiri dari compiler, assembler, linker, library, dan utility. Temporary system ini digunakan untuk kompilasi paket-paket software sistem LFS yang bebas dari pengaruh program pada host. Terdapat 28 paket software yang dikompilasi untuk membangun temporary system ini. Seluruh paket tersebut dikompilasi dengan prosedur umum sebagai berikut. HEL yang digunakan adalah bus dan user yang digunakan adalah LFS. Seluruh paket software sistem LFS disimpan dalam satu direktori atau source. Pindah direktori ke source. Ekstrak paket software yang akan dibangun. Kemudian pindah direktori ke paket software yang baru diekstrak. Selanjutnya, bangun paket software, pindah kembali ke direktori atau source. Yang terakhir, hapus direktori hasil ekstrak. Yang keempat, pembangunan LFS system. Tahap ini adalah tahapan utama dari pembangunan sistem LFS. Pada tahap ini dilakukan kompilasi paket-paket software yang menjadi bahan utama pembangunan sistem LFS. Kompilasi yang dilakukan menggunakan temporary system yang telah berhasil dibangun pada tahap sebelumnya. Langkah-langkah yang diperlukan adalah yang pertama, mempersiapkan virtual kernel file system. Yang kedua, memasuki lingkungan crowd. Yang ketiga, membuat pohon direktori sistem. Yang keempat, pembangunan paket-paket software. Yang terakhir, menjadikan sistem bootable. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Macintosh Operating System. Macintosh Operating System ini adalah sistem operasi GUI pertama besutan Apple Inc. yang digunakan untuk mengoperasikan komputer Macintosh. Sebagai sistem operasi, ketenaran Macintosh Operating System ini memang masih kalah jika dibandingkan dengan Windows. Namun jangan salah, karena ternyata sistem operasi Macintosh Operating System ini menjadi yang pertama kali dalam hal penggunaan GUI atau Graphical User Interface. Selain itu, masih banyak
fitur serta keunggulan lain yang bisa didapatkan dengan menginstal sistem operasi yang satu ini. Selain dapat digunakan pada perangkat komputer, Macintosh Operating System ini juga bisa diinstal di smartphone atau gadget lain sesuai ketentuan atau spesifikasi yang berlaku. Adapun kelebihan dari Macintosh Operating System. Yang pertama, keamanan. Macintosh Operating System sangat tebal atau jarang terkena virus. Karena Macintosh Operating System ini juga menggunakan sistem root admin password, sama seperti yang terdapat pada distro-distro Linux. Yang kedua, disarankan untuk desainer dan developer. Macintosh Operating System X ini juga menggunakan sistem operasi yang banyak disarankan untuk para desainer dan developer. Banyak fitur dan kemampuan yang ada di Macintosh Operating System X ini. Selain itu, sangat membantu dan menunjang pekerjaan, khususnya untuk desainer dan developer. Yang ketiga, terintegrasi dengan produk Apple. Macintosh Operating System X ini secara otomatis akan mengenali dan bekerja dengan produk Apple lainnya, seperti Apple Watch, iPhone, dan iPad. Selain itu juga fitur sinkronisasi secara real time dapat digunakan pada kedua produk Apple. Yang keempat, mudah digunakan atau user friendly. Semua antarmuka atau user face yang disajikan pada Macintosh Operating System X dapat sangat mudah digunakan dan siap dipakai untuk berbagai keperluan. Fitur multitasking yang sangat membantu kita terpindah dari layar satu ke layar lainnya, serta beberapa aplikasi yang secara default atau bawaan dapat langsung kita gunakan. Kekurangan Macintosh Operating System. Yang pertama, harganya mahal. Satu iMac atau satu MacBook bisa membeli beberapa komputer dan laptop yang menggunakan operating system Windows. Namun pastinya, harga yang ditawarkan sangat worth it dengan kualitas yang disajikan. Yang kedua, main game. Sistem operasi ini memang bukan ditujukan untuk bermain game, terkecuali memang game-game standar yang tidak membutuhkan spesifikasi tinggi. Itu juga sangat sedikit jumlahnya yang mendukung sistem operasi Macintosh Operating System. Yang ketiga, sedikit pilihan software. Untuk ketersediaan software atau aplikasi, Windows masih menjadi yang terbanyak hingga saat ini. Dikarenakan Windows ditunjukkan untuk berbagai kalangan, sehingga marketnya lebih luas dibandingkan dengan Macintosh Operating System X ini, yang hanya ditunjukkan untuk kalangan menengah ke atas saja. Yang keempat, fleksibilitas upgrade. Kekurangan dari perangkat-perangkat yang menggunakan Macintosh Operating System X adalah pilihan untuk upgrade sangat terbatas. Seperti contohnya, komponen hardware yang ada di MacBook dan iMac seperti prosesor atau memori RAM tidak bisa di-upgrade dengan mudah, karena sebagian besar komponen ini sudah terikat secara built-in dan diintegrasikan dengan komponen hardware yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi dan modul pendukung lain agar berfungsi dan bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Sistem operasi ini bersifat bebas digunakan dan open source, sehingga bisa dipakai dan dikembangkan oleh semua pihak secara gratis. Sistem operasi juga bertugas sebagai jembatan komunikasi antar hardware dengan aplikasi produktif yang biasa kalian gunakan sehari-hari untuk bekerja, seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Photoshop, Corel, Chrome, bahkan game. Tanpa sistem operasi aplikasi produktif yang kalian gunakan sehari-hari untuk bekerja, tidak akan bisa berjalan dan digunakan.
Adapun kelebihan dari Linux, yang pertama, lisensi gratis. Linux merupakan sistem operasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Berbeda dengan sistem operasi lain seperti Windows yang memerlukan biaya untuk menggunakannya. Yang kedua, tingkat keamanan tinggi. Walaupun bersifat open source, namun Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan sistem operasi lain. Dengan sistem keamanan yang tinggi menjadikan Linux aman dari serangan virus yang dapat mengancam data-data di komputer. Yang ketiga, tampilan grafis bagus. Dalam setiap versi dan jenis Linux yang dirilis, terlihat jelas bahwa Linux sangat memperhatikan dalam hal grafis. Sebagai contoh, pada Linux Ubuntu yang memiliki user interface yang bagus dan eye-catching. Yang keempat, lebih ringan ketika dijalankan. Operasi sistem Linux tidak membutuhkan sumber daya atau resource yang besar untuk menjalankannya. Ia bahkan dapat berjalan pada komputer jadul sekalipun. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Kekurangan Linux. 1. Membutuhkan keahlian lebih. Dikarenakan Linux masih jarang digunakan oleh masyarakat umum, sehingga belum banyak teknisi yang mampu melakukan troubleshooting atau penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang ada di dalam Linux. 2. Kurangnya dukungan software. Beberapa software populer yang sering digunakan seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan aplikasi populer lainnya tidak kompatibel di sistem operasi Linux. 3. Proses instalasi dan konfigurasi sulit. Proses instalasi Linux sedikit lebih sulit dibanding Windows, terkecuali pada beberapa distribusi Linux yang ditujukan untuk para pengguna awam seperti misalnya Linux Mint. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.